Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL yang kedua di kelas 12 program tadi tata kecantikan kulit dan rambut dalam materi statistika pada bagian modus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. SMK bisa. Bagaimana kabar kalian untuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SMK bisa. Alhamdulillah. Baiklah anak sekalian, sebelum Bapak untuk memulai materi pada pagi hari ini, Bapak inginkan cek dulu ke rapi kalian. Biar nanti dilihat lebih enak. Latihan. Kalau ada sampah, diambil, dibuang. Ada nggak sampahnya? Ada. Udah bersih. Berarti kalau udah bersih, sudah mulai rapi, maka berjalan lebih nyaman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar nantinya kalian dipermudah, diberikan kelancaran, maka silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa dipimpin kepada kelas. Silakan. Marilah kembali berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bapak akan memasukkan dulu presensi. Yang pertama Aisyah, Hadir, Pak. Dela, Safira, Hadir, Pak. Indah Ayustari, Hadir. Lia Kutina, Luciana, Hadir. Nadia Salsabila, Hadir. Novi Novitasari, kemudian Ria Puspitasari. Hadir. Materi yang kemarin itu melanjutkan itu statistika pada bagian modus ya. Kalau kemarin itu masalah statistika pada bagian apa kemarin? Ya, atau rata-rata. Nah, sekarang Bapak akan lanjutkan untuk materi pada bagian ini dengan materi modus. Anak sekalian, yang ingin saya sampaikan yang pertama di sini adalah tujuan, ya. Tujuan pembelajaran. Itu yang pertama itu kalian nanti diharapkan bisa aktif, kemudian bergotong royong dalam pembelajaran materi modus itu pada data tunggal dan pada ke kelompok ini. Kemudian peserta didik itu juga dapat terlibat aktif, juga bergotong royong itu dalam menyelesaikan soal-soal dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, juga dengan dapat menyelesaikan masalah ini tentunya berkaitan dengan modus, data tunggal dan data kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tadi pelajari tentang tujuan pembelajaran, maka yang berikutnya sebelum ke materi, Bapak akan memutarkan video pembelajaran. Tentunya dalam video ini berkaitan dengan materi pada pagi hari ini tentang apa tadi? Modus. Kita tidak dapat melihat data yang dalam kelas tersebut secara lebih rinci satu persatu. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Ini adalah seorang dikecam unggulan. Dia bekerja untuk
dan ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali CI, di mana MO itu adalah modus jarak kelompok, BMO di bawah kelas modus, D1 selisih kurangi nilai dari kelas untuk 7 dan yang tambah 1 dan turunkan terlalu kecil dan 7. Ada tahu nggak bagaimana cara menentukan atau menghitung modus data kelompok? Silakan. Oh ya, mesti silakan. Dengan menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai data dan kemudian mencari nilai yang memiliki frekuensi yang munculnya paling banyak. Beri tepuk tangan dulu, pusing. Kemudian yang ketiga, atau mungkin saya tanya Pak, bagaimana cara mencari atau menentukan modus yang disajikan dalam bentuk tabel? Tidak. Pak, dicari dulu frekuensi kelas maksimumnya dulu Pak. Ya, kasih tepuk tangan untuk sekarang. Ini modus. Berarti modus adalah nilai apa? Nilai atau data yang paling sering muncul. Dalam modus ini terbagi menjadi dua. Itu yang pertama ada modus data Tunggal. Modus data tunggal ini adalah modus yang paling sering muncul. Nah tadi yang tadi mengatakan bahwa nilai yang paling sering muncul lebih dari satu kali itu namanya adalah modus, dan ini adalah modus data tunggal itu sama, itu nilai atau data yang paling sering muncul. Dan cara menghitung modus data tunggal itu yang pertama urutkan, ya, urutkan semua datum yang ada dari yang terbesar ke yang terkecil atau itu sebaliknya. Kemudian selanjutnya kelompokkan data itu sesuai dengan besarnya. Setelah itu cari frekuensi dari setiap datum. Maka cari data yang paling besar frekuensinya, kemudian baru dihitung untuk mencari modus tersebut. Modus data kelompok ini adalah nilai yang berulang kali muncul atau sering muncul. Itu dalam kumpulan data berkelompok dengan jumlah maksimum nilai yang diulang dalam kumpulan data itu juga disebut dengan modus. Kemudian rumusnya, rumus modus data kelompok ini ya, MO. MO ini keterangannya apa? Modus. Jadi modus itu disebut dengan MO. Maka rumusnya adalah MO sama dengan TB plus P dikali D1 dibagi D1 plus D2. Nah keterangannya MO tadi apa? Modus. Kemudian TB ini tepi bawah atas modus. Kemudian P ini adalah panjang kelas atau interval kelas. Dan D1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dan D2 ini selisih kelas modus ini dikurangi dengan kelas sesudahnya. Contoh ini untuk modus data tunggal. Misalkan ini diketahui bilangan 176, kemudian 178, 178, kemudian 189. Nah dari contoh-contoh bilangan tersebut ini berapa nilai modusnya? Itu berapa? 178. Kenapa 178? Karena karena angka atau nilai 178 ini muncul sebanyak 2 kali. Ini contoh untuk modus data kelompok. Jadi kalau ada tabelnya
ini. Nah ini namanya data. Ini 11 sampai 20, kemudian 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40, 41 sampai 50, kemudian 51 sampai 60, kemudian 61 sampai 70. Nah ini dinamakan apa? Kelas. Jadi ada berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Nah, dari data tersebut maka berapakah nilai modusnya? Maka seperti yang tadi Pak katakan, yang pertama tentukanlah dulu yang TB. Jadi ini yang rumus ya. Berapa TB-nya? TB-nya adalah berapa? Atau gini, dari tabel ini di manakah letak modusnya? Maka letak modusnya itu di tadi kalau nggak salah yang dikatakan oleh Sekar. Tadi kamu lihat di kolom frekuensi, kemudian cari ataupun lihat cermati angka yang paling besar. Maka berapa? 9. Nah, letak kelas modus itu di antara ini 51 sampai 60. Nah, maka setelah kalian bisa menentukan letak kelas modus, maka kalian bisa untuk mencari nilai modusnya. Itu, silakan. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Menjawabnya nggak kompak. Sudah belum? Bapak akan memberikan sebuah LKPD. LKPD nanti kalian kerjakan nanti sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, maka sebelum Bapak akan membagikan LKPD, maka silakan kalian membagikan kelompok. Bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan menjadi 3 kelompok. Dan silakan kalian lihat, kalian baca dalam LKPD itu ada beberapa masalah, itu ada 2 ya. Ada masalah 1, masalah 2. Jadi setiap kelompok itu berbeda. Nanti kalian maju ya, maju presentasi. Maju perwakilan kelompok itu 2 orang lah. 2 orang untuk menyampaikan di depan. Silakan dibacakan. Suasananya akan kembali apa? Ceria, apa refresh. Bapak akan sedikit memberikan dulu apa SBB dulu. Silakan kalian berdiri. Kalian masing-masing pasangan Bapak namanya menentukan untuk kalian bulan ganjil. Bapak pilih aja yang sebelah kanan ganjil ya. Kanan ganjil. Ganjil. Dan sebelah kanan berarti genap. Nah, jadi kuncinya ingat ganjil genap. Sebelah sana ganjil, sebelah sini kiri kanan genap. Kalau Bapak menentukan angka ganjil, maka yang angka ganjil tadi kalian berarti sama yang ganjil menangkap tangan yang genap. Atau kalau Bapak menentukan bilangan genap, maka yang genap adalah bilangan yang ganjil. Ya, jadi kuncinya di sini adalah
ganjil genap. Angka 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal masalah 2. Soal nomor 1, lengkapi tabel berikut. Data berikut menunjukkan lamanya waktu atau menit 30 siswa berlari mengelilingi lapangan, yaitu 16, 21, 24, 23, 15, 17, 19, 32, 18, 22, 27, 34, 18, 22, 33, 25, 31, 17, 27, 19, 25, 32, 21, 15, 29, 16, 30, 24, 18, dan 20. Lengkapi tabel berikut. Nilai dalam tabel yaitu 14 sampai 17, 18 sampai 22, 23 sampai 27, 28 sampai 32, dan 33 sampai 37. Mempunyai frekuensi 14 sampai 17 itu frekuensinya 6, 18 sampai 22 itu frekuensinya 10, 23 sampai 27 itu frekuensinya 7, 28 sampai 32 itu frekuensinya 5, 33 sampai 37 yaitu frekuensinya 2. Untuk soal yang kedua, berapa siswa yang berlari mengelilingi lapangan selama kurang dari 32 menit? Yaitu ada 23 siswa yang berlari mengelilingi lapangan selama kurang dari 32 menit. Soal nomor 3, berapa siswa yang berlari mengelilingi lapangan selama 28 sampai 32 menit? Ada 5 siswa yang berlari mengelilingi lapangan selama 28 sampai 32 menit. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dalam daftar distribusi frekuensi di atas. Sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan data modus kelompok dari kelompok 2. Soalnya, data berikut menunjukkan lamanya waktu atau menit 30 siswa berlari mengelilingi lapangan, yaitu 16, 21, 24, 23, 15, 17, 19, 32, 18, 22, 27, 34, 18, 32, 33, 25, 21, 17, 27, 19, 25, 35,
32 menit. Terus yang ketiga. Yang ketiga soalnya, berapa siswa yang berlari mengelilingi lapangan selama 28 sampai 32 menit? Yaitu jawabannya ada 5 siswa yang berlari mengelilingi lapangan selama 28 sampai 32 menit. Terus Sekian dari kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kemudian yang terakhir, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan masalah 1. Pada suatu pendataan tentang ekstrakurikuler yang diikuti siswa pada kelas 12 PKKN, diperoleh data sebagai berikut. A. Seni musik, B. Pencaksilat, C. Seni musik, D. Seni tari, E. Seni tari, F. Seni tari, G. Pencaksilat. Soal nomor 1. Buatlah tabel dari masalah tersebut. Ekstrakurikuler seni tari mempunyai frekuensi 2, pencaksilat mempunyai frekuensi 2, seni tari mempunyai frekuensi 3. Terus nomor 2. Soal nomor 2. Ekstra apa yang paling banyak diikuti siswa? Ekstra paling banyak diikuti siswa adalah seni tari yang paling banyak diikuti siswa karena berjumlah 3. Soal nomor 3. Jika ekstra yang paling banyak peminatnya disebut modus, apakah yang kalian ketahui tentang modus? Modus adalah suatu data atau nilai yang sering muncul. Ya, terus soal nomor 4. Soal nomor 4. Jika ada satu siswa lagi yang ikut ekstra pencaksilat, apakah modus dari data tersebut? Modus dari data di atas ada 2, yaitu pencaksilat berjumlah 3 dan seni tari berjumlah 3. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi. Evaluasi ini apa? Bertujuan untuk jauh mana kalian itu paham, mengerti, jelas tentang materi tadi dan sudah soal diberikan, maka Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah ya? Dan sudah kemudian coba kalian kumpul ke depan semuanya. Dikumpul ke depan, nanti Bapak koreksi.
Yang berikutnya, kita refleksi dulu ya, refleksi diri. Perhatikan, refleksi pembelajaran kita hari ini yang pertama, apakah pembelajaran kita hari ini tentang materi modus itu menarik buat kalian? Ya, ya sangat menarik. Yang kedua, apa yang kalian sukai dan kalian sudah kuasai dari materi pembelajaran hari ini? Modus data tunggal dan modus data kelompok. Dalam mempelajari materi hari ini, menurut kalian itu bagian mana yang paling sulit? Maka kesimpulan materi modus pada hari ini itu dapat disimpulkan bahwa modus merupakan salah satu data yang penting dalam proses pengolahan data. Dengan menghitung modus kita itu bisa mengetahui rata-rata nilai dalam suatu data statistik dengan mudah. Dengan modus kita dapat digunakan untuk mengetahui nilai yang paling banyak. Itu kesimpulan kita modus pada materi kita hari ini. Kemudian karena waktu sudah habis, maka untuk yang berikutnya kalian siapkan materi tentang materi yang akan datang. Tentang apa? Median dan kuartil. Jadi hari ini materi itu sudah selesai. Minggu depan kita materi tentang median dan kuartil. Dan pesan Bapak, kalian tetap semangat belajar. Jadi tetap semangat belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Baiklah, sekalian, karena waktu sudah habis, tapi akan memberikan manfaat pada kalian tentunya, lebih mudah untuk dicerna dan lebih berguna untuk kalian di masyarakat. Dan sebelum materi ini kita tutup, silakan untuk kelas terus ya, dipimpin kelas terlebih dahulu.